Warahmatullah. Kita sampaikan rasa syukur yang tiada hingga kepada Allah Jalla wa'ala yang telah meringankan langkah kaki kita untuk menjadi pemakmur akan rumahnya. Sementara kita tahu bahwa 7 golongan yang kelak tidak mendapatkan naungan kecuali naungan Allah Ta'ala semata adalah orang yang hatinya selalu terkait dengan rumah Allah. Kemudian di antara bukti keimanan kepada Allah Ta'ala, kalau menengok kepada surat 9 ayat 18 adalah orang yang menjadi pemakmur pula dalam rumah Allah. Tidak hanya itu saja, untuk diangkat kedudukan serta dihapusnya kesalahan. Ternyata juga ketika menjadi pemakmur rumah Allah. Jadi sangatlah wajar, sangatlah logis ketika Anda menyampaikan Bapak Ibu adalah para tamunya Allah. Ahlan wa sahlan fi baitillah darul huda. Gitu kan? Ya, selamat datang. Loh, kan betul gitu. Antum aja yang gak nulis begitu. Selamat datang. Lah ya, para tamu Allah di rumah Allah darul huda gitu. Ya mestinya kan kayak sambutan presiden gitu, Pak. Baik, maaf. Dahsyat. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada yaitu tarkus shalah, betul kan? Ya. Pertemuan saat itu betul bicara tentang tarkus shalah, yaitu mereka yang meninggalkan sholat. Di akhir pertemuan Ana sampaikan bahwa sholat itu dibutuhkan adanya kesetiaan. Itu betul ya? Ya, menyikapi sholat itu dituntut adanya kesetiaan. Dengan kesetiaan dengan sholat, Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar. Dengan kesetiaan sholat, maka Allah akan memberikan kebeningan hati. Dengan kesetiaan sholat, Allah akan menjadikan kita pribadi yang tentram. Jadi yang tadi Anda sampaikan khulasahnya, kesimpulannya bahwa dengan sholat ternyata mendapatkan sekian banyak keuntungan. Cuma ada 3 hal yang berkaitan dengan kesetiaan dalam sholat. 1, setia akan waktu. Berarti bicara kapan aku mesti mendatangi untuk sholat. Yang kedua, kesetiaan yang berkaitan dengan tempat. Di mana mestinya aku sholat, di rumah atau di rumah Allah. Yang tadi Bapak Ibu Ana sabut dengan kata itu karena kata-kata ahlan wa sahlan bi hudurikum itu Bapak Ibu temukan yang paling dahsyat ketika Bapak Ibu menjadi tamunya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bagi siapapun para peziarah itu akan melihat tulisan besar ini, ahlan wa sahlan bi hudurikum, selamat datang dengan kehadiran kalian. Ini pun sama, hanya bedanya memang sudah jadi kelaziman gitu kan. Yang intinya esensinya Bapak Ibu disambut pengurus dengan kalimat itu, ahlan wa sahlan bi hudurikum fi baitillah darul huda. Itu baik, akhirnya bacakan ini, ajaranallahu lana, semoga Allah memberikan pahala kepada kita semuanya. Baik. Kemudian tadi pertama setia dengan waktu. Yang kedua setia dengan tempat, di mana mestinya aku menempatkan dahiku, menyungkurkan mukaku untuk sholat. Sunnahnya jelas, yaitu di rumah Allah.
Jadi jangan bangga ketika mewarnai rumah kita dengan sholat boleh, tapi ingat adalah dengan sholat sunnah. Kemudian yang ketiga adalah kesetiaan itu berkaitan dengan kaifiyah, tata cara. Bagaimana tata cara sholat kita, yang tentunya kita dituntut untuk meneladani kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Baik. Selanjutnya kita akan bicara sekarang man'uz zakah, dosa besar yang kelima, yaitu tercegah untuk mengeluarkan zakat. Sebelum kita lihat akan beberapa ayat dan sunnah yang ada, para tamu Allah ingin ana suguhi beberapa ayat ini. Harus kita baca, tidak bisa tidak. Karena berkaitan dengan rizki, karena berkaitan dengan kenikmatan. Sebelum kita baca ayat-ayat yang ingin ana suguhkan buat para tamu Allah, ada satu ungkapan ulama salaf, namanya Ibnu Hazm. Beliau sampaikan, kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah ta'ala fahiya baliyatun. Semua nikmat, termasuk di dalam berarti harta, semua nikmat yang tidak mendekatkan diri ke Allah itu adalah musibah buat yang punya. Baliyatun, ya kan? Jadi sekarang apapun kenikmatan, salah satunya kita bicara sekarang tentang harta, karena mesti dikeluarkan zakat ketika sudah sampai pada haul dan nisabnya, adalah kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah ta'ala fahiya baliyah. Nikmat apapun ternyata tidak mendekatkan diri ke Allah, itu hanyalah musibah buat yang punya. Sekarang kita lihat, bicara tentang nikmat, salah satunya harta. Kita tengok suratnya 14. Ini belum ada di dalam kitab, belum ada. Jadi Bapak mesti, maaf, ana merepoti Bapak Ibu para tamu Allah untuk menulis. Suratnya 14, ayatnya 34. Silakan Bapak Imam Mustafa. Surah Ibrahim ayat 34. Naam. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Para tamu Allah, lihat tadi bentuk kata kerjanya telah. Allah Ta'ala telah mengaruniakan untuk kamu nikmat yang kamu minta kepada Allah. Allah telah mengaruniakan untuk kamu, Allah kasih. Sampai-sampai dikatakan kalau kamu menghitung akan nikmatnya, semua nikmat, kalian gak akan bisa. Tapi di ujungnya manusia itu cenderung zalim dan ingkar akan kenikmatan yang ada. Cenderung zalim dan ingkar akan kenikmatan yang ada. Sementara adalah Allah Ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita, khususnya harta. Tidak lain, afwan, saya ingin tanya, mindsetnya Bapak Ibu para tamu Allah, kalau mendengar kata ujian dan cobaan, pengertian Bapak Ibu selama ini itu baik atau buruk? Jujur, selama ini Bapak Ibu memaknai kata ujian
itu formatnya baik atau buruk? Buruk. Jadi selama ini kita menerjemahkan kata ujian ternyata buruk. Sementara dalam pandangan Allah kita diberikan harta dan dengan kaitan zakat berarti mesti banyak untuk bisa melakukan zakat. Dalam pandangan Allah rezeki bapak ibu yang Allah berikan kepada kita tidak lain cuma cobaan. Bapak ibu kenal tukang pos? Tahu? Maaf, sebelum ada GNT, ada GNI, dulu ada tukang pos di Pasar Baru. Itu ada patungnya sepeda tuh sama tukang pengirim. Ingat tukang pos? Siapapun tukang pos gak akan pernah pengen tahu apa isinya surat cinta. Siapapun tukang pos gak akan pengen tahu berapa besarnya wesel dan minta apa lagi indah. Seorang tukang pos hanya akan mengantarkan alamat yang dituju, kemana surat ini ditujukan. Mestinya Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita, mestinya kita cerdas seperti tukang pos. Alamat inilah yang Allah tuju untuk kita berikan. Siapa itu? Banyak sekali. Di antaranya lisailin wal mahrum, peminta-minta dan yang gak minta-minta. Buka surat 8 ayat 28. Rizkinya Bapak Ibu, hartanya Bapak Ibu, itu tidak lain adalah cobaan dari Allah Ta'ala kepada kita. Silakan Pak Imam, monggo silakan. Surat Al-Anfal ayat 28. Iya. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Di sisi Allah ada pahala yang besar. Taib, kita sudah tahu tadi nikmat itu tiada hingga Allah berikan kepada kita. Kemudian adalah tadi kata Ibnu Hazm, apapun kenikmatan yang tidak mendekatkan diri ke Allah hanyalah musibah bagi orang yang diberikan nikmat itu. Kemudian surah 8 ayat 28 ternyata adalah apa tadi? Harta dan anak itu merupakan cobaan dari Allah kepada kita. Taib, kita akan lihat sekarang ayatnya, surat Fussilat ayat 6 dan 7. Silahkan Bapak Imam Mustafa, sebagaimana dalam Quran ini surat yang ke-41 ayatnya 6 dan 7. Yuk. Kata-kata Muhammad, aku ini hanyalah seorang hamba dari kamu. Iya. Yang diwahyukan kepadamu bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Stop dulu. Ini ayat 6. Celakalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Orang musyrik namanya bahasa Arabnya. Lanjutkan ayat 7 Pak Imam Mustafa. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Iya. Siapa orang musyrik? Orang yang tidak menunaikan zakat. Kok gampang ya? Selama ini kita mindset kita musyrik itu adalah orang yang nyembah macam-macam. Sekarang terjemahkan dengan ini dong. Siapa musyrik? Alladzina la yu'tuna zakah. Ternyata orang yang tidak mengeluarkan zakat karena dipertuhankan oleh harta yang ada, itu musyrik. Wa hum bil akhirati wa hum kafirun, dan mereka tidak mempercayai akan hari akhirat. Itu adalah musyrik. Dipertuhankan oleh harta yang ada. Kenapa? Hawa nafsu. Surat At-Takatsur. Surat berapa itu? At-Takatsur. 100 berapa? Udah tak kasih tahu kan 100 berapa gitu tak?
103 Al-Asr. Tuh, 100 berapa itu? 100. Makasih. Lu sudah tak kasih gitu kok. Yang deket-deket dengan At-Takasur. Surat 102 At-Takasur ayatnya 1 dan 2. Silakan Pak Imam Mustafa. 1 dan 2. Telah melalaikan kamu, gitu. Bermegah-megahan Ya. telah melalaikan kamu. Iya. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Iya. Anak ulang. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kenapa demikian? Karena tadi diperbudak oleh hawa nafsu. Salah satunya adalah dengan dunia yang ada. Karena sifat manusia punya potensi seperti ini. Tapi ingat, harus kita kembangkan tadi ke Ibnu Hazm ya. Sifat manusia menginginkan yang seperti ini. Itu sunatullah. Kalau orang mindsetnya seperti itu, orang mesti pengen kaya, tidak bisa ndak, harus untuk bisa berbagi. Tetapi bahwa ternyata bicara kaya ukurannya adalah di sini. Karena orang yang ininya kaya, ketika dia nggak seperti yang lain, dia tetap bisa berbagi. Hanya orang yang kaya. Tapi inilah mindsetnya sebagian masyarakat. Quran surat 3 ayatnya 14. Ingin kuda tunggangan, ingin emas perak, macam-macam tak? Surat berapa tadi? Ali Imran ayatnya 14. Silakan Pak Imam Mustafa. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Iya. Berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta dan yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Inilah ayatnya. Kesenangan itu selalu menjadi himmah, cita-cita, mimpi buat kita. Tapi sekali lagi, ketika tidak mendekatkan diri ke Allah, hanyalah musibah buat kita. Surat 102 tadi mengingatkan kita, memberikan tanbih peringatan agar tidak kita lalai ketika kita menjemput akan rezekinya Allah. Termasuk orang yang musyrik ketika mempertuhankan harta. Baik. Surat sekarang selanjutnya surat At-Taubah surat 9 ayatnya 34 dan 35. Silakan Pak Imam Mustafa. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang baik. Itu surat berapa itu? 9 Ayatnya? 34. Oke, baik. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Terus? Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Terus? Ayat 35. Ayat 35. Pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu diserikakan dahi, lambung dan punggung mereka. Saya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Ya. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan tersebut. Syukran. Ada satu ayat Allah yang tidak ada di dalam kitab yang Bapak Ibu pegang, yaitu surat yang ketiga ayat 180. Surat 3 ayat 180. Ayat ini bicara tentang orang-orang yang bakhil, yang tidak mengeluarkan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Surat 3 180. Silakan.
Dan jangan sekali-kali orang-orang gigil dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa gigil itu baik bagi mereka, padahal gigil itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka gigilkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, di sini ada kitab Riyadhus Shalihin punya Pak Heri, tidak ada. Nanti Bapak Ibu tulis saja. Nanti Bapak Ibu tulis, yaitu di hadis Riyadhus Shalihin nomor urutnya 65. Baik, di hadis Riyadhus Shalihin nomor urut berapa tadi? 65. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu begini, pernah mendengar ketika Rasul sampaikan, dulu ada 3 orang dari Bani Israel. Berarti keturunan siapa Bani Israel? Keturunan siapa? Yakub alaihi salam. Yakub putra siapa? Ishak. Ishak putra siapa? Ibrahim alaihi salam. Dulu ada 3 orang, kata Rasul, di masa keturunan dari Bani Israel. 3 orang itu, satu abros, kulitnya belang. Yang kedua akra, kepalanya pelontos, gak ada rambutnya. Yang ketiga akma, dia buta. Kemudian Allah menguji mereka. Diturunkannya seorang malaikat kepada 3 orang ini. Kemudian malaikat menanyakan kepada yang pertama, orang yang belang, maaf, akan kulitnya pasti buruk. Apa kata malaikat? Ayu syai'in ahabbu ilaika. Apa yang paling kamu inginkan? Kata malaikat kepada seseorang yang kulitnya jelek tadi. Apa yang paling kamu inginkan? Kata orang yang kulitnya jelek mengatakan, launun hasanun wajildun hasanun. Rupa yang ganteng, kulit yang bagus. Kata orang yang tadi, apa? Kulitnya jelek. Famasahahu, maka kemudian malaikat mengusapnya dan hilanglah akan yang jelek tadi. Dia ganteng, kulitnya bagus. Kemudian malaikat tanya, ayyul mali ahabbu ilaika. Sekarang harta apa yang paling kamu inginkan? Tanya malaikat kepada orang yang kulitnya sudah bagus tadi. Dia mengatakan al-ibil, unta. Maka kemudian malaikat berdoa kepada Allah, dan Allah berikan kepada dia unta yang hamil. Allah berikan dia. Datanglah malaikat kepada yang kedua. Orang yang apa tadi? Orang yang kepalanya botak, al-aqra. Kemudian malaikat sama menanyakan, ayu syai'in ahabbu ilaika. Apa yang paling kamu inginkan saat ini? Kata orang tadi mengatakan adalah sya'run hasanun, rambut yang cakep. Karena manusia tidak suka dengan kondisi saya seperti ini. Seperti orang yang awal tadi, manusia menjauhi saya akibat kulit saya yang buruk. Malaikat mengusapnya, maka tumbuhlah rambut kepadanya yang bagus. Pertanyaan kedua muncul, ayyul mali ahabbu ilaika. Harta apa yang kamu inginkan saat ini? Dia mengatakan al-baqar. Apa? Sapi. Pintar hati. Maka kemudian Allah berikan kepada orang itu al-baqaratu hamilah, sapi betina yang hamil. Allah berikan kepada dia. Didatangi yang ketiga, yaitu adalah orang yang buta. Rasul tanya, malaikat tanyakan juga, ayu syai'in ahabbu ilaika. Saat ini apa yang kamu inginkan? Kata orang tadi adalah agar aku bisa melihat kembali, agar Allah mengembalikan akan penglihatan. Kemudian malaikat mengusapnya dan dia bisa melihat. Ditanyakan pula, ayul mali ahabbu ilaik,
harta apa yang kau inginkan? Al-ghanam. Apa artinya? Kambing. Kata dia, ghanam artinya lupa. Al-ghanam artinya kambing. Allah kemudian berikan kepada dia kambing. Di satu waktu malaikat berubah dalam wujud seperti manusia. Maka kemudian malaikat mendatangi yang pertama, orang yang tadinya belang, orang yang tadinya kulitnya buruk. Dia mengatakan, ana rajulun miskinun. Aku ini laki-laki yang miskin. Bekalku habis dalam perjalanan. Aku mohon kepada engkau untuk bisa memberikan sesuatu untuk melanjutkan dalam perjalananku ini. Berikanlah unta di antara yang ada ini. Kata orang yang tadinya belang sekarang sudah bagus, dia mengatakan, al-huququ katsirah. Kewajibanku banyak. Hartaku ini adalah peninggalan dari nenek moyangku. Tapi kata malaikat, dia mengatakan, ka'anni a'rifuka. Seolah-olah aku kenal kamu. Kamu dulu itu orang yang kulitnya jelek. Kamu dulu orang yang kulitnya belang. Manusia dulu akan menjauhi kamu. Maka kemudian semoga Allah mengembalikan kamu seperti dulu. Maka dia kembali menjadi belang. Yang kedua, malaikat mendatangi orang yang kepalanya botak tadi, yang sekarang tumbuh rambut. Pun sama, berikan kepadaku agar aku bisa melanjutkan perbekalan ini, perjalananku ini, karena bekalku habis. Berikanlah sapi yang ada itu untuk aku perjalanan. Kata dia, adalah harta ini adalah milikku karena usahaku. Yang ketiga, malaikat mendatangi orang yang tadinya buta. Dia mengatakan, aku laki-laki yang miskin, berikanlah kepadamu kambing yang ada ini. Dia mengatakan, qad kuntu aini la tanturuni. Dulu aku itu buta, tak melihat apa-apa. Allah telah mengembalikan akan penglihatan. Kata orang tadi, khudh ma syi'ta wada' ma syi'ta. Ambil yang kamu inginkan, tinggalkan yang kamu inginkan. Ambil yang kamu inginkan, tinggalkan yang kamu inginkan. Kemudian malaikat mengatakan, waqad utuliyutumullahu ilaih. Sungguh Allah telah menguji kepada kalian semuanya. Qad raditu hilak. Allah telah meridai kamu dan Allah tidak meridai kedua teman kamu. Ini isi dari hadis Riyadhus Shalihin bab tentang masalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Yang orang buta tadi diberi, dia mengerti, maka dia berbagi. Sementara yang dua, dia mengatakan, ini waris nenek moyang, ini kan hasil usahaku. Tidak. Maka dia tidak berbagi. Baik. Maka tadi dalam surat yang ketiga 120 mengatakan, jangan mengira orang-orang yang bakhil, yang mereka bakhil dengan apa yang Allah berikan kepadanya itu adalah baik buat mereka. Tetapi dikatakan bal huwa syarrul lahum, itu adalah buruk buat mereka. Baik, sekarang kita lihat yang dikatakan waqad qatala Abu Bakr As-Siddiq. Ana tunjukkan satu redaksi yang pendek ada di dalam kitab Bapak Ibu. Waqad qatala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi mana'iyaz zakat, orang yang terhalang untuk mengeluarkan zakat. Waqala, dia mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, wallahi, demi Allah, lau mana'uni, seandainya mereka mencegah saya, kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya mereka mencegah saya, yaitu untuk mengambil zakat, maka anakon dari seekor unta, kanu yu'addunaha, yang dulu mereka membayarnya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masa Rasul, laqatalahum laqataltuhum, sungguh aku akan perangi mereka ala man iha, karena dia menghalangi untuk mengeluarkan zakat.
Di eranya Rasul mereka bayar zakat. Tapi ketika di eranya Abu Bakar Siddiq mereka tidak bayar zakat, maka Abu Bakar Siddiq mengatakan laqataltuhum, sungguh aku akan perangi mereka ala man'iha, karena dia terhalang tidak mengeluarkan zakat. Sementara di Quran surat 23 Allah bicara tentang keuntungan. Surat 23 Allah Ta'ala bicara keuntungan. Ayat pertama Pak Imam Mustafa. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Baik, Bapak Ibu saya tunjukkan. Diulang dari awal Pak Imam Mustafa. Sungguh beruntung orang yang beriman. Stop. Kita masuk ayat kedua. Siapa dia yang beruntung? Ayat kedua. Yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Oh, kalau sholatnya bagus, untung. Lihat ayat yang ketiga. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Oh, ini untung ini. Sekarang ayat yang keempat, poinnya. Dan orang yang menunaikan zakat. Oh, itu untung ternyata. Ana tambahkan satu lagi. Siapa yang untung? Ayat yang kelima. Dan orang yang memelihara kemaluannya. Oh, ternyata orang yang menutup auratnya itu sukses. Untung. Orang yang mengeluarkan hartanya dengan zakat, infak, sedekah, untung kata Allah. Orang yang tutur kata, sikapnya dijaga, untung kata Allah. Orang yang sholatnya bagus, untung kata Allah. Ternyata untuk mendapatkan profit, keuntungan tidaklah sulit ternyata. Baik, Anda tunjukkan lagi. Sifat manusia itu ketika mendapatkan masalah punya potensi putus asa. Sifat manusia. Bapak Ibu, menurut Allah, ingin dihilangkan keputusasaan itu, solusinya Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah zakat. Tidak percaya? Kita buktikan. Pak Imam Mustafa, suratnya 70, ayatnya 19 sampai dengan 25. Silakan. Hari ini saya nggak akan nanya nomor surat. Tidak. Nanti dikembalikan ke saya lagi masalahnya. Ya tak? Suratnya 70, ayatnya 19 sampai dengan 25. Silakan. Monggo. Adapun orang yang kitabnya diberikan dari tangan-tangannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabmu ini. Sebentar, surat berapa? Al-Ma'arij 70. Ayatnya berapa? 19 sampai 25. Masuk isinya itu 70. kayak inal insan aja. Coba deh Pak Imam. Tuh aku hafal katanya putarnya Pak Imam Sungguh Mustafa. manusia diciptakan. Lah diulang Pak Imam, jangan buru-buru. Sungguh manusia diciptakan sifat suka mengeluh. Taib, ayat 20-nya. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Manusia kita ya. Ayat 21-nya. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Iya. Kita juga kayaknya. Yuk ayat 22-nya. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. baik, berarti orang yang sholat dijamin tidak akan putus asa, tidak akan keluh kesah. Tidak. Allah yang menolong kok, nggak usah khawatir. Lanjutkan Pak Imam 23-nya. Tetap setia melaksanakan sholat. Oh, mereka yang setia dengan sholatnya. Ayat 24. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian Allahu Akbar. Ngerti dia, cerdas itu. Ayat 25-nya. bagi orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Baik. Jadi ketika dia cerdas dengan harta, bukan hanya cerdas dengan sholat, tidak hanya setia dengan sholat, setia pula dengan harta. Dan itu dia siapkan. Dia menyiapkan, bukan menunggu diminta. Enggak, dia menyiapkan. Untuk siapa? As-sa'il, peminta. Siapa lagi? Al-mahrum, orang yang tidak punya, tapi dia tidak meminta-minta karena ingin menjaga dirinya. Kita pernah dengar, antum, Bapak Ibu Allah, larangan DKI memberikan pengemis. Gitu? Mari kita tengok sekarang lewat sunnah yang ada. Yang dilarang itu memberi ke pengemis atau jadi pengemisnya?
Jadi pengemisnya, bukan memberi. Itu yang dilarang dalam syar'i, bukan memberi pengemis. Larang janganlah. Ternyata itu soal dia ngapusi kita, soal dia tangannya dikasih apa, itu urusan dia dengan Allah. Tugas kita adalah menjadi tukang pos tadi, berbagi, dan kita menyiapkan. Betul tadi Pak Imam bahasanya. Apa itu ayat 24? Coba diulang Pak Imam. Dan ayat 24 Pak Imam Mustafa. Dan orang yang dalam hartanya disiapkan. Allahu Akbar, dia siapkan harta itu untuk peminta-minta dan yang tidak minta-minta. Baik. Kita lihat sekarang hadisnya di kitab yang ada. Hadis ini adalah dari Bahas bin Hakim radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Fi man uzzakah," tentang orang yang terhalang untuk memberikan zakat. Taib, apa sabda Rasul? Man mana'aha, siapa orangnya yang terhalang untuk memberikan zakat, fa inna akhadhuha, maka kami akan mengambilnya zakat itu, wasyatru malih, setengah dari hartanya. Kami akan ambil setengah dari hartanya. Azmah, sebagai satu kewajiban, min azamatillah, dari kewajiban Tuhan kami. Aku ambil itu. Orang yang cerdas yang tadi dia siapkan, tidak nunggu diminta. Insyaallah. Hadis ini perawinya Abu Dawud, An-Nasa'i. Hadisnya dari Bahas bin Hakim, dari bapaknya dan dari kakeknya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah dari Yahya bin Abi Katsir radhiyallahu an. Haddatsani Amir an Uqaili, telah bicara kepada saya Amir al-Uqaili, anna abahu, bahwa bapaknya, akhbarahu, telah mengabarkan kepadanya, annahu sami'a Abu Hurairah, bahwa dia telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, awwalu thalatha, 3 orang yang pertama, yadkhulunan nara, mereka masuk neraka. 3 orang yang pertama yang masuk neraka, kata Rasulullah, amirun musallatun. Ini berkaitan dengan kepemimpinan, pemimpin yang kurang bagus. Diktator bisa, bengis bisa. Kemudian wadhu tharwatin la yuaddi haqqallahi fi malih, seseorang yang mempunyai tharwah, harta kekayaan, tapi la yuaddi haqqallah, dia tidak mengeluarkan akan hak Allah Ta'ala fi malihi, dalam hartanya, besok akan masuk ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga adalah wafaqirun fakhurun, orang miskin yang sombong. Maka yang dilarang bukan miskinnya, kesombongannya. Yang kedua yang dilarang karena tidak menunaikan zakatnya. Yang ketiga bukan pemimpinnya, karena musallatun, karena kediktatorannya, itu yang dilarang. Tapi poinnya pada yang kedua tadi, ini hadisnya adalah hadis yang dhaif, tetapi di sisi lain juga dihasankan oleh beberapa imam. Ada di antaranya adalah ada Al-Hakim
ada Al-Baihaqi. Tetapi redaksinya berbeda, bukan awwalu thalathah, yaitu uridu alayya awwalu thalathah. Hadrajatnya begitu. Uridu alayya awwalu thalathah yadkhuluna an-nar, ditampakkan kepada saya dari 3 yang pertama yang akan masuk neraka. Yang tadi disampaikan, yaitu pemimpin yang musallatun, yang bengis, yang diktator. Kemudian dzarwatin la yu'addi haqqallaha fi mali, tidak mengeluarkan akan hartanya telah diberikan kekayaan. Kemudian yang ketiga adalah mereka orang yang fakirun fakhurun, orang miskin tetapi dia sombong. Baik, kita lanjutkan nanti setelah Isya. Kita tidak akan satu materi pada tercegahnya untuk zakat, tapi nanti ada bab tentang dosa besar yang ke-6. Apa itu di situ? Durhaka kepada kedua orang tua. Baik, kita sekarang sholat Isya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.